Baik, selamat pagi anak-anak. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan berdoa dulu ya. Yuk, Ibu yang mimpin atau Noel sama Gisel? Ibu Meli. Baik, kita berdoa dulu ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih, terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang tadi malam hingga pada saat ini. Bapa masih memberkati dan melindungi kami hingga kami di sekolah ini dengan tanpa kekurangan satu apapun. Bapa, kami mau memulai pelajaran kami, kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami pelajari hari ini dapat berkenan di hati-Mu dan dapat menjadi bekal kami untuk di masa depan. Doa ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Kita sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, gimana hari ini? Sehat? Sehat. Happy? Happy dong ya. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang baru, yaitu tentang 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Ya. Itu. Nah, tujuan dari pembelajaran kita ini yaitu ini. Coba kita baca bersama-sama. Peserta didik mampu memahami kisah-kisah suci dalam yaitu 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup. Bangsa Israel terjanji Allah memberkati para pemimpin Israel, Saul, Samuel, dan Daud, serta mampu meneladani mereka dan mewujudkannya dalam sikap dan tindakan dalam hidup sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk untuk materi kita akan belajar bernyanyi dulu nih ya, tentang 10 perintah Allah ya. Kita sama-sama. Bu, ini lagunya baru nih. Gak apa-apa ya, kita belajar biar tahu ya. Oke, kita mulai ya. Tunggu. Nah. Ya, kita sama-sama ya. Ada? 10 perintah Allah yang disampaikan oleh Allah seluruh umat manusia untuk dinyatakan dalam kehidupan. Tuhan Allahmu, jangan engkau menyembah berhala, yang matilah kepadaku saja dan cintai kedua, jangan menyebut dengan tidak hormat. Ketiga, kuduskanlah hari Tuhan. Keempat, hormatilah ibu bapamu. Kelima, janganlah membunuh. Yang keenam, janganlah berzina. Yang ketujuh, janganlah mencuri. Kedelapan, janganlah bersaksi dusta. Kesembilan, janganlah dirimu mengingini baik, itu ya. Lalu sekarang kita masuk ke materi yaitu tentang 10 perintah Allah.
Apa sih itu 10 perintah Allah? Sudah pernah dengar apa belum ya? Tentang kisah 10 perintah Allah ini. Tuhan memberikannya kepada siapa? Pada siapa? Siapa namanya? Musa, pintar. Musa menerima 10 perintah Allah di mana ya? Di gunung apa? Sinai, di gunung Sinai dalam bentuk berapa loh batu? 2 loh batu. Nah, sekarang kita baca dulu. Apa sih itu 10 perintah Allah? Yang pertama, coba baca Noel. Iya. Apa itu 10 perintah Allah? 10 perintah Allah adalah hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa di gunung Sinai. Gisel. Menjadi pedoman hidup umat Allah agar hidup benar yang suci. Lalu Noel. Tercantum dalam Dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Itu tentang ke-10 perintah Allah. Berarti di sini apa itu 10 perintah Allah? Satu tadi perintah Allah adalah hukum Tuhan yang diberikan kepada Musa di Gunung Sinai. Yang kedua jadi 10 perintah Allah ini adalah pedoman hidup umat Allah agar hidup benar dan suci. Yang dibilang makhluk umat Allah itu termasuk kita enggak? Iya, betul ya. Kita juga termasuk dong. Ya. Lalu lihat. Ada di bagian berikutnya perintah pertama sampai keempat, yaitu hubungan dengan Allah. Apa tadi perintah pertama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Perintah yang kedua? Jangan menyembah patung atau berhala. Ketiga? Jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Yang keempat? Kuduskanlah Hari Tuhan atau hari Minggu. Jadi perintah dari 10 perintah Allah tadi, perintah yang pertama sampai keempat itu adalah tentang hubungan Allah, ya, hubungan kita manusia dengan Allah. Lalu yang berikutnya perintah yang kelima sampai ke-10 adalah hubungan dengan sesama manusia dengan sesama kita dengan sesama kita, ya. Apa tadi perintah yang kelima, Nak? Hormatilah ayah dan ibumu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, jangan menginginkan milik orang lain. Nah, itulah yang perintah yang kelima sampai dengan ke-10 itu adalah hubungan kita sesama manusia. Betul kan? Yang kelima itu hormatilah ayah dan ibumu. Ya kan? Lalu yang keenam tadi jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, dan jangan mengingini milik orang lain, ya. Jadi apa yang dimiliki orang lain jangan kita juga maunya itu. Lalu sini berikutnya, mengapa 10 perintah Allah itu penting? Kenapa sih Allah itu memberikan 10 perintah Allah itu kepada Musa? Ya kan? Kepada Musa tadi kan di Gunung Sinai. Apa sih pentingnya? Satu, apa? Noel? Mengajarkan kita hidup sesuai kehendak Tuhan. Mengajarkan kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua apa, Gisel? Membimbing kita menjadi pribadi yang jujur, setia, dan penuh kasih. Membimbing kita, menuntun kita untuk menjadi pribadi yang lebih jujur, setia, dan penuh kasih sayang. Lalu yang ketiga apa? Menolong kita hidup damai dengan Allah dan sesama. Menolong kita hidup dalam damai dengan Allah dan sesama, ya. Lalu yang berikutnya nih, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari dari 10 perintah Allah ini? Satu, Rajin berdoa dan ikut misa setiap minggu. siapa yang rajin berdoa? Siapa yang
Berdoanya setiap mau makan aja gitu, atau pas perlu aja Bu berdoanya? Siapa? Bangun tidur berdoa nggak? Berdoa. Baru mau tidur berdoa nggak? Berdoa. Berdoa. Kalau di sekolah kan kita sebelum memulai pembelajaran juga berdoa, Iya. iya kan? Nah, berarti Gisel dengan Noel udah melakukannya ya. Lalu yang berikutnya, nah ini sebagai refleksi kita ya. Yang pertama, apakah aku sudah menaati perintah Tuhan? Sekarang tuliskan yang sebagai refleksi kita dari materi ini. Yang pertama tadi ini ada, apakah aku sudah menaati perintah Tuhan? Tuh pertanyaannya. Digaris tepi dulu. Tulis hari dan tanggal dulu. Buat judulnya ya nak, berarti judulnya ini apa? Tadi? Refleksi diri, materinya tentang 10 perintah Allah, pedoman hidup. 10 perintah Allah sebagai pedoman hidup ya. Coba. Judulnya ini, 10 perintah Allah, pedoman hidup. Oke. Oke, sudah. Ini jadi bahan refleksi kita, ya. Nih. Tulis jawabannya saja ya. Nomor 1. Apakah aku sudah menaati perintah Allah? Ya. Yang nomor 1 sampai 10. Sudah? Sudah? Tulis jawabannya di sini. Ya, sudah. Lalu yang refleksi yang kedua, perintah mana yang sulit aku lakukan? Perintah mana yang sulit kamu lakukan dari 10 perintah Allah tersebut? Contoh, Bu, perintah yang kelima. Contoh ya. Perintah yang keberapa? Perintah keberapa? Perintah mana yang paling sulit aku lakukan? Boleh lebih dari 1? Boleh. Mana, Noel? Mana? Iya, yang 10 perintah Allah itu kan ada 10. Perintah yang mana saja yang paling sulit Noel lakukan? Semuanya? Iya, makanya tulis aja perintah yang keberapa.
Gisel semuanya? Enggak. Ya udah, tulis. Yang keberapa aja? Berarti kalau memang tidak ada, tulis aja tidak ada. Berarti semuanya gampang atau mudah ya? Nggak ada yang sulit ya? Iya. Sudah, yang ketiga apa? Baca. Bagaimana aku bisa menjadi anak yang taat dan baik? Bagaimana aku bisa menjadi anak yang taat dan baik? Apa yang harus kita lakukan supaya menjadi anak yang baik dan taat? Baik itu di rumah, di sekolah. Bebas. Di rumah boleh, di sekolah boleh. Tulisnya 2 ya. Jadi nggak boleh 1. Apa yang harus kita lakukan supaya menjadi anak yang baik, anak yang taat dan baik? Noel sudah? 2 ya? Ditulisnya 2. Iya, di sekolah dan di rumah. Iya. Oh, ya udah. Sudah? Oh, belum. Belum katanya. Gisel belum. Kita tunggu ya. Sudah? Udah. Sudah. Baik. Nah, sekarang Ibu Meli mau bertanya. Dari awal pembelajaran tadi tentang apa materinya? 10 perintah Allah menjadi pedoman hidup. Dari materi tadi, materi kita hari ini, ada yang kurang dimengerti atau yang belum dipahami dari penjelasan Ibu Meli tadi? Ada? Ada yang belum dimengerti? Atau contohnya Bu, yang di slide tadi yang tentang yang ini begitu. Ada? Tidak ada. Ada. Nggak ada, berarti mengerti ya. Tujuannya yaitu apa yang nih 10 perintah Allah itu adalah hukum apa tadi? Menjadi pedoman hidup umat Allah. Menjadi pedoman hidup umat Allah. Jadi dalam 10 perintah Allah ini kita diminta Tuhan untuk menaati semua perintahnya. Seperti yang tadi kan perintah pertama dan keempat yaitu tentang manusia dengan Allah, ya kan? Yang kelima sampai dengan yang ke-10 adalah perintah yang tentang manusia, tentang sesama, ya kan? Kita dengan sesama. Itu tentang tadi apa namanya? Jangan membunuh, hormatilah ayah dan ibumu, itu ya. Jadi intinya dari materi kita hari ini tentang apa namanya? Sel? Tentang apa? tentang 10 perintah Allah. Iya, betul. Jadi itu adalah salah satu pedoman kita, hidup kita untuk materi hari ini ya. Baik, sekarang Ibu Meli akan berikan satu LKS untuk anak-anak, yaitu kerjakan dulu tentang materi hari ini ya. Dikerjakan, nanti dikumpulkan ke Ibu Meli ya. Coba Ibu Meli mau lihat udah sejauh mana sih pahamnya dengan menjawab pertanyaannya ya. Ya, coba.
Dilingkarin aja ya. Dilingkarin saja. Ya. Enggak usah dihitamin ya, dilingkarin. Perintah untuk menghormati orang tua. Tuh, di sini lihat tuh di sini. Ada. Itu yang tadi Sel punya Gisel juga ada. Ada nggak sayang? Nah, yang ini nih. Tadi kan? Nah, ya. Dilingkarin saja. Bisa? Bisa. Sepuluh perintah Allah menunjukkan cara hidup yang apa? Oke, yang pilihan gandanya saja, Nak. Yang pilihan bergandanya saja. Yuk, kita baca bersama-sama ya. Yang pilihan berganda tadi. Yuk, nomor 1 baca Gisel dengan jawabannya ya, Nak. 10 perintah Allah diberikan kepada Nabi Musa. Nabi Musa, betul. Yuk, 2. Perintah untuk menghormati orang tua adalah perintah keempat. Keempat. Yuk, lanjut. Kita diajarkan tidak mencuri dalam perintah ketujuh. Ketujuh. 10 perintah Allah menunjukkan cara hidup yang menyenangkan diri sendiri. Gisel, apa jawabannya? Sesuai kehendak Tuhan. Sesuai kehendak Tuhan. Berarti Noel salah satu ya. Baik. Nah, dengan ini materi kita, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kita lanjut hari Jumat ya, Nak. Baik, kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan doa. Terima kasih sudah ikut dalam pembelajaran ini. Yuk kita tutup dengan doa. Ambil sikap berdoa yang baik. Noel. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih. Sampai bertemu hari Jumat kembali ya.